Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana sih cara menuliskan konfigurasi elektron dengan bantuan gas mulia. Nah, gas mulia ini adalah golongan 8A, di mana merupakan patokan dalam menentukan konfigurasi elektron. Jadi di sini ada hafalannya ya, heboh negara Arab karena serangan ranjau. Dan di sini tuh R-nya ini juga di highlight juga warna merah ya. Dan kita wajib menghafal nomor atomnya di mana 2, 10, 18, 36, 54, dan 86. Nah, kemudian di sini sebenarnya ada OG, tapi OG tidak dimasukkan, jadi cukup sampai radon. Nah, gimana sih caranya? Jadi dari konfigurasi yang panjang tadi yang udah kita tulis, sebenarnya helium itu udah menyingkat 1s2. Kemudian untuk neon yang jumlahnya 10 itu udah menyingkat 2 tambah 2 tambah 6. Jadi dia udah menyingkat semua ini, sehingga setelah neon itu dimulai dari 3s2 sampai seterusnya. Kemudian sampai 3p6 itu akan disingkat 18AR. Jadi 18AR itu setelahnya itu ada 4S. Dan kemudian untuk yang ini disingkat oleh kripton 36. Kemudian kita mulai dari sampai sini. Dan 6S, sebelum di 6S-nya ada xenon 54. Dan sebelum ada 7S ini ada radon 86. Jadi seperti itu ya penyingkatannya jika dihubungkan sama konfigurasi yang tadi yang panjang ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita lihat di sini ada, jadi jika diurut seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Dan supaya lebih ngerti, kita langsung ke latihan soalnya ya. Nah, jadi kita ingat-ingat pokoknya bom negara Arab karena serangan ranjau tuh mulai dari 2S, 3S sampai seterusnya. Nah, 11Na ini Na termasuk nomor golongannya tuh harus dekat dengan gas mulia yang mendekati, jadi nggak boleh melewati ya. Jadi 11 ini mendekati siapa? Oh, 11 ini nggak mungkin dengan 18AR karena kelebihan. Jadi kita menggunakan neon yaitu adalah 10Ne. Nah, kemudian tadi neon itu mulainya dari mana? Kita mulai dari 3S. Jadi kita mulai dari 3S, misalnya kalian lupa, selanjutnya berarti di sini 10, 11 kurang 10 1. Jadi kita udah dapat. Ya udah selesai. Selesai seperti itu. Simpel kan? Nah, sekarang yang 17Cl ya. 17Cl ini kita pakai juga menggunakan Ne ya. Ne-nya 10 yaitu S, SP, saya pinter, saya pinter. Nah, berarti kan mulainya dari 3, itu mulainya dari saya pinter. Nah, kemudian di sini 2 terus tambah 5. Pas deh jadinya 17. Jadi seperti itu ya ngelihatnya. Jadi kita harus hafalin ulang si saya pintarnya lagi. Nah, kemudian contoh lainnya itu misalnya kita mau gambarkan Ge di mana nomor atomnya 32. Nah, untuk selanjutnya sebentar kita lihat dulu. Jadi untuk yang latihan soal selanjutnya tadi sempat kayak ketunda gitu ya. Sebentar, ini kita lihat dulu di mana dia letaknya. Nah, jadi di sini ada 32 Ge di mana kita menggunakan gas mulianya tuh yang mendekati Ge, berarti menggunakan Ar yaitu 18. Di mana Ar ini dimulai dari di sini helium itu ada 2S, neon itu tadi 3S, berarti Ar itu sebanyak 4S. Jadi kita tulis di sini 4S, misalnya kalian lupa, kalian ulangin lagi hafalan yang saya pinter urutan ketiga, saya dulu pinter urutan keempat. Berarti di sini lanjutannya adalah 3D, kemudian ada lagi nanti 4P, tapi cukup sampai sini dulu. S-nya diisi 2, berarti udah sampai sini 20. D-nya itu 10 ya, berarti kita udah dapat 30. Kita kurang 2 lagi, berarti kita masukkan si P-nya tadi. Jadi P-nya sebanyak berapa? Yap, benar, sebanyak 2. Udah deh, selesai. Jadi clue-nya itu kita harus kayak muter lagi hafalan yang sebelum-sebelumnya ya.
Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara penulisan konfigurasi elektron dengan aturan setengah penuh dan aturan penuh. Nah, aturan setengah penuh dengan aturan penuh itu diperuntukkan untuk sub kulit D. Sorry ya, ini saya nulis kulit karena saya kelupaan subnya. Jadi ini berlaku untuk sub kulit D, di mana seperti kita yang tahu kalau D itu kan sebenarnya fullnya ada berapa sih? Ya benar banget ya, ada 10. Nah, kalau misalnya di konfigurasinya itu nanti ketemu dengan D4 yang nanggung dengan setengah penuh, which is itu adalah 5, jadi nanti S2D4-nya itu akan dibuat menjadi sekalian aja setengah penuh. Tapi untuk D3, D2, D1 itu tidak berlaku ya. Ini hanya berlaku untuk D4. Kemudian D4-nya itu bagaimana dengan S2-nya? Jadi S2D4 ini akan dijadikan sekalian aja jadi D5 sehingga dua elektronnya sebelumnya ada di orbital S itu akan berpindah ke D sehingga jadinya S-nya 1, D-nya ini jadi 5. Jadinya kita tulis S1D5 karena di sini D5 dan D10 itu lebih stabil dibandingkan orbital yang hampir setengah penuh dan atau hampir penuh. Nah, kemudian untuk S2D9 otomatis elektron dari S-nya itu berpindah menjadi ke D menjadi S1D10. Jadi seperti itu ya kalau misalnya aturan setengah penuh dan aturan penuh. Ingat ini hanya berlaku untuk orbital yang ada di subkulit D. Oke, sampai sini paham? Kalau udah paham, baru kita langsung ke latihan soalnya. Jadi ini hanya berlaku, ingat tadi subkulit D. Jadi tadi 4 tambah 1 jadinya 5 kan. Jadi kita pindah ke latihan soalnya. Sebentar saya geser dulu ya. Nah, di sini ada 3 latihan soal supaya kalian itu bisa ngelihat gimana kalau misalnya berlaku dengan orbital subkulit yang lain ya. Jadi kita lihat di sini ada 16S, 24Cu, dan 29Cr. Bagaimana cara ngerjakannya? Ini terserah kalian, mau kalian pakai konfigurasi yang panjang atau konfigurasi dengan gas mulia, it's okay. Selama kalian itu ngerti, terserah cara apapun yang kalian gunakan boleh. Misalnya 16S ini kita mau pakai cara penyingkatan, sehingga kita menggunakan 10Ne. Terus lanjutannya apa ya? Nah, jadi kita ingat-ingat lagi kalau N itu urutannya ketiga. Jadi Ebo negara, jadi dia masuk 3S2, sudah dapat 12, kemudian lanjutannya 3P 4. Jadi udah dapat 16. Nah, untuk 3S2, 3P4 itu nggak ngaruh ya kalau S sama P, jadi dibiarkan seperti ini saja. Nah, kemudian untuk 24 CU-nya seperti apa? Jadi misalnya nih, kita mau bikin konfigurasinya dan pengen konfigurasi yang singkat, it's okay. Jadi kita mulai dari setelah neon yaitu adalah argon di mana 18AR berarti 4S2. Jadi lanjutannya adalah 3D. Di sini udah dapat 18 tambah 2. Jadi misalnya kita lupa gitu kan urutannya. Ingat urutan yang di sini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi mulainya dari SD bukan SP. Kemudian kita lihat dia 20 tadi kurang 4, makanya di sini 4. Nah, 4 ini tuh nanggung mau sekalian setengah penuh. Jadi kita bikin S2-nya itu jadi satu elektronnya pindah ke D. Nah, dia agak berbeda dengan SP ya. Jadi ini 1, jadinya karena bertambah ini jadinya 5. Ya udah deh, selesai. Jadinya seperti ini khusus S sama D. Ya, kemudian kalau 29CR sama kita juga menggunakan 18AR maka 4S2 3D berapa sisanya? Yap 3D9 ya karena udah 20 butuh 9 supaya 29. Kemudian 9 ini nanggung, 9 ini mau aturan penuh, jadi sekalian aja kita bikin aturan penuh. Tapi ingat ini nggak berlaku buat yang 8, jadi di sini kita coret jadi 1, jadi ini bertambah ya. Oke, kalau misalnya nanti kalian mau tulis dengan cantik boleh juga ya, terserah. Nah, jadi sama aja. 2 tambah 9, 11, 1, tapi kita jadikan 1. Nah, supaya berapa hasilnya 11 berarti ditambah 10. Ya udah deh, seperti itu. Well, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi elektron untuk yang ion. Jadi di sini ionnya ada 2, ada ion positif dan ada ion negatif.
Nah, yang di soal sini ada ion positif, negatif, kemudian positif. Positif ini menandakan bahwa dia akan melepaskan elektronnya atau membebaskan elektronnya. Nah, untuk melepaskan elektronnya ini caranya bagaimana? Jadi dia dimulai dari kulit terluar. Jadi yang paling luar, maksudnya paling luar itu artinya N-nya itu yang paling besar. Misalnya ada 3 sama 4, kita pilih 4 ya. Seperti itu. Contoh, misalnya 13L3 plus kita buat dulu sembarang mau konfigurasi biasa boleh, saya pinter, kemudian saya pinter. S-nya ini di sini terisi 2, 2, 6. Jadi udah 10 ya. Kurang di sini 2, 12 tambah 1, 13. Kemudian kita tuliskan angka-angka depannya seperti biasa. Kemudian dia bilang melepaskan berapa elektron kalau 3 plus? Ya 3 ya. Jadi kita keluarkan yang paling luar. Jadi antara S sama P kita keluarkan yang paling luar. Nah, paling luarnya itu berapa sebanyaknya? Yaitu melepas 3 elektron. Karena yang di 3P-nya ini sebanyak 1, kita coret, dia masih butuh lagi. 3 kurang 1 butuh 2. Berarti kita lepaskan yang 3S2. Sehingga jadi 1S2, 2S2 sama 2P, 6. Udah seperti ini aja nggak apa-apa. Kalau mau ditulis yang cantik tanpa ada coretan juga tidak masalah. Kemudian 2 min ini artinya dia negatif, di mana negatif ini artinya menyerap ya, menyerap elektron, dan menyerap elektronnya itu dari mana? Dari tingkat energi terendah yang belum penuh. Jadi misalnya dia belum penuh, ya udah kita isi dengan elektron yang dia serap. Nah, di sini saya pintar. Jadi kita isi 2, kemudian 2 udah dapat 4, butuh 4 lagi pas 8, kemudian dia bilang berapa sih dia butuhnya? P ini kan maksimalnya adalah 6. Ternyata dia bilang dia mau menyerap 2 elektron. Nah, berarti masih boleh ya kalau bertambah 2. Jadi 4 tambah 2 berapa? Yap, jadi 6 ya. Ya, karena 4 tambah 2 sebangun dengan 6. Jadi kita tuliskan di sini 6. Udah deh, selesai. Jadi konfigurasinya seperti ini. Kemudian yang jadi pertanyaan tadi belum kesampaian ya, yang soalnya tuh bagaimana jika ketemu dengan kulit yang ada 4S dan 3D dan 4S gitu ya. Nah, di sini CO kita menggunakan apa? Kita menggunakan yang gas mulia mendekati dengan CO, yaitu adalah AR18. Berarti mulainya dari 4S ya. Jadi kita tulis di sini AR18, kemudian 4S ya. Nah, 4S-nya ini kita ingat lagi, saya pintar itu udah urutan 2, saya pintar urutan ketiga, urutan keempat saya dulu pintar. Nah, berarti di sini 3D. Kemudian butuh berapa lagi? Di sini 20 jumlahnya kan. Kemudian kita butuh 27 kurang 20. Berapakah itu? Yap, benar banget ya. 7 nggak sih? Ya, 7. Tulis di atas sini 3D7, kemudian dia bilang ada 3 plus. Nah, 3 plus ini tandanya apa sih? Artinya dia ngapain? Dia ngapain kira-kira? Oke, benar. Jadi 13 itu artinya kulit yang terluarnya itu akan melepaskan 3 elektron di N paling besar. Jadi paling besar itu di sini N-nya 3, di sini N-nya sama dengan 4. Jadi yang kita keluarkan adalah 4S ya, karena 4 itu lebih besar daripada 3. Jadi dia keluarkan, udah keluar berapa nih jadinya elektronnya? Ya, keluar 2 ya, karena kan plus 3 itu melepas 3 elektron. Karena tadi kita udah mengeluarkan 2, berarti kurang berapa lagi elektron yang dilepaskan? 1. Jadi kita ambil dari 3D7. Jadi 7 kurang 1, 6. Done deh. Jadi boleh kita tulis secara cantik seperti ini ya. Nggak masalah juga kalau enggak. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan.